喜消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，承运上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人寻三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。Ya, Amitofo.感恩上人开始。Ya, selamat malam Sesung Suje. Sebelumnya感恩ya kepada Maria Kristina yang telah memimpin pembacaan ini ya, Pelimbiar Jasa ya Sesung Suje. Malam ini tentu Sesung Suje kita telah melewati setengah hari ya Sesung Suje. Dan kebetulan hari ini adalah hari Minggu ya. Tentu Sesung Suje telah beraktivitas di luar ya. Sekarang di malam ini kita juga sambil ada waktu kita coba untuk merenungkan kembali ya apa yang telah kita lakukan dari pagi sampai sekarang ya. Dan tentu siraman Dharma untuk kita bisa rasakan di malam hari ini ya. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya Sesung Suje. Silakan co-host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，所迫世界显光明。轻轻的天地一动，应该呢还要把人心呢再震撼起来。所以我一直都要从学到觉，唯有真诚的心呢，才能感动天地啦。所以讲吼，天地威力很强。要不要讲天地威力呢？其实啊，就是众生共业哦。结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。
manusia tersucikan, dunia bebas dari bencana. Ya, baik, Kangen Sesung Sece semua, selamat malam ya Sesung Sece. Tentu sebelumnya ya kita harus kangen dulu ya kepada tim Simpasiang. Ini malam ini bersama kita Haliman Sesyong, Kelly Sece, Lili Sece, dan juga tadi Maria Krislina ya. Dan tentu Sesung Sece yang telah berada di belakang layar sehingga kita malam ini bisa mengadakan Simpasiang dengan baik ya. Dan tentu Sesung Sece sebelumnya ya, moderator malam ini saya sendiri Tan Suryanto, tapi saya tidak sendiri malam ini. Saya ditemani oleh mitra bajik saya adalah Cendana Sesyong. Silakan Cendana Sesyong. Ayo Cendana Sesyong, apakah sudah berada di Zoom? Ya, Sesyong Cendana. Apakah sudah masuk ke Zoom? Oh ya, sudah, Sesiong Suryanto kangen. Oh iya, Ya, barusan bisa, Siong. oh iya, baik, baik. Kan ya, Sesong Cendana sudah menyiapkan diri pada malam hari ini juga ya. Baik, Kangen. Sesyong, sebelumnya ya hari ini kita lihat di episode 1786 menyangkut keyakinan ya, ikrar dan praktek ya. Tapi tadi Sesung Sece telah juga mendengarkan ya ceramah master ya. Tentu kita setiap orang setelah mendengarkan tentu ada timbul rasa apakah kita merasa kita ada bagian dari sebagai seorang bodhisatwa ataupun kita juga baru mulai mendengarkan oh ada hal ini ya. Mungkin ini juga bisa sebagai masukan untuk kita dan tentu teladan cinta kasih dari Master mudah-mudahan bisa kita jalankan bersama ya Sesung Sece ya. Tentu tidak panjang lebar Sesung Sece. Ini Cendana Sesyong saya mulai ini ya, mulai membacakan intisari terlebih dahulu ya. Ya, kangen, Sesiong. Baik host, mungkin bisa tampilkan Sesung Sece kita sama-sama melihat ya, apa sih intisari pada malam hari ini ya. Saya akan bacakan ya Sesung Sece, mari kita simak bersama. Hari ini ada di bab ke-21 kekuatan gaib tata gata episode 1786. Temanya adalah sumsum dharma terserap ke dalam batin untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Mari kita lihat catatan tangan Master ya. Dengan keyakinan, ikrar, dan praktek, kita mendalamin ajaran kendaraan besar, menapakin dan menegakkan satu jalan sejati. Dalam kondisi batin yang hening dan jernih, kita bertekad untuk melatih pencerahan sempurna yang tiada tara dan praktek suci. Dengan pengetahuan dan pandangan Buddha terhadap segalanya, kita mampu membedakan dengan jelas akan sesat atau benarnya segala dharma. Sesung Sece, mari kita lihat poin pertama ya. Silakan ke host. Poin pertama. Sebentar ya Sesung Sece ya, saya besarkan dikit. Hidup ini singkat dan menderita. Dalam waktu yang singkat ini, kita harus bertekad mempelajari pintu dharma yang tidak terhingga. Meskipun kita berkata bahwa kita mendengarkan dharma setiap hari, namun ada banyak dharma yang belum kita dengar. Dharma ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdiam dengan dharma setiap hari dan dharma juga bocor setiap hari. Dharma berada di kehidupan di hadapan kita, tetapi kita selalu melewatkan dharma. Itu karena kita tidak mengetahui dharma. Oleh karena itu, dalam mempelajari ajaran Buddha, kita harus meningkatkan pemahaman kita.
kita memahami dari ajaran kendaraan besar bahwa kita harus tidak mementingkan diri sendiri. Dengan ajaran kendaraan besar ini, kita harus membuka hati kita terlebih dahulu. Jalan di dalam pikiran kita harus diaspal. Ikrar kita untuk jalan di jalan Bodhisattva harus teguh. Jadi, mengaspal jalan pikiran untuk membuka jalan Bodhisattva Agung. Inilah keyakinan, ikrar, dan praktek kita, dan juga jalan untuk mendalami pintu ajaran kendaraan besar. Nah, dari poin ini ya, Sesung Sece ya. Kalau dibilang hidup ini singkat dan menderita, hidup ini singkat gak sih sebenarnya, Sesung Sece? Kalau bilang singkat, ada orang yang umurnya bisa mencapai 100 tahun. Kalau mau dibilang tidak singkat, ya kenyataan yang kita lihat memang ada yang berumur pendek ya. Tapi kalau kita bandingkan Sesung Sece, mungkin Sesung Sece pernah dengar ya dari master cerita juga ada ya, bahwa sebenarnya di alam dewa atau alam Trimsa ya, itu perbandingannya 1 hari di alam dewa itu di bumi ini 100 tahun. Sebenarnya hidup manusia itu panjang atau pendek ya, perbandingannya cukup jauh ya. Nah ini mungkin yang tadinya kita pikir ini juga cukup panjang, tapi di alam Trimsa ini sangat singkat, baru 1 hari. Kemudian kita lihat, hidup ini singkat dan menderita. Betul nggak sih hidup ini menderita, Sesung Sece? Kalau bilang menderita, apakah kita ada waktu sukacitanya? Tapi yang mana yang lebih cepat? Kalau kita bilang happy ya, sebentar aja rasa happy-nya udah lewat. Tapi kenapa penderitaan tuh sangat panjang ya? Waktunya sangat panjang. Jadi hidup manusia ini mungkin lebih dikatakan tidak kekal ya, Sesung Sece. Karena penderitaan itu silih berganti, ada saatnya kita gembira, tapi gembiranya sangat singkat. Tapi kenapa penderitaan begitu lama terasanya? Nah, inilah batin kita, Sesung Sece. Ketidakkekalan setiap saat bisa menghampiri. Di mana duluan kita tidak tahu. Ya, besok duluan atau ketidakkekalan duluan. Nah, mungkin pandemi juga salah satu contoh ya, di dalam lingkungan kita, kehidupan kita, ya banyak perubahan-perubahan ya, Sesung Sece ya. Nah, kita bisa memahami bahwa setiap orang tentu ada kondisi yang berbeda ya. Kenapa demikian? Nah, di sini kita perlu pahami Dharma. Dharma bagaimana menjadi sumsum Dharma ya, Sesung Sece. Nah, ini juga tadi disampaikan oleh Master ya. Nah, kemudian kita lihat lagi keyakinan, ikrar, dan praktek kita juga kita harus mendalami pintu ajaran kendaraan itu, kendaraan besar ya. Di sini kita lihat ini dikatakan kita belajar Dharma setiap hari. Kita bersama Dharma setiap hari, tapi kita juga bocor setiap hari. Kenapa demikian ya, Sesung Sece? Nah, apakah ini karena pemahaman kita belum sampai di sana? Nah, kalau Master tadi juga menerangkan kepada kita ya, bahwa karena kita tidak memahami, kita tidak mengetahui, kita tidak menggunakan Dharma, Sesung Sece, dan kita tidak mempraktekkan dalam tindakan nyata. Ini yang membuat kita tetap menyimpang dari arah yang benar. Tapi tentunya Sesung Sece tidak semua orang begitu ya. Ada yang begitu mendengar sesuatu yang dia bisa pakai, dia langsung simpan. Pada saat waktunya timbul suatu masalah, dia bisa teringat kata-kata itu. Nah, itulah mungkin kita harus selalu sadar setiap saat, Sesung Sece. Bagaimana kita harus melatih diri sehingga kita
awareness terus ya, tidak mudah dibawa oleh kondisi-kondisi fenomena-fenomena di luar diri kita. Ya. Baik, kita lanjut ya. Silakan ke host. Nah, ini poin kedua, saya akan persilakan Cendana Sesiong untuk membacakannya. Silakan Sesiong Cendana. Ya, Kak En. karena Sesiong Suryanto, Kak ya En. kita harus ya menjalankan praktek suci dengan menjaga pikiran dan tubuh tetap murni. Suci yaitu murni tidak ternoda. Inilah tubuh kita, batin kita, arah kita. Kita harus benar-benar menegakkannya sendiri, terus-menerus maju ke depan sampai mencapai dengan pengetahuan dan pandangan Buddha terhadap segalanya. Dharma selamanya berada di kehidupan sehari-hari kita. Selama kita bersungguh hati, maka kita dapat menggunakan Dharma kapanpun. Apabila jalan batin kita ini tidak ada penyimpangan sedikit pun, arah kita juga tidak menyimpang sedikit pun. Mulai dari kita membangkitkan tekad, kita tidak menyimpang dari jalan menuju tujuan akhir. Inilah arah sebenarnya dari praktek benar kita. Setiap orang bersedia untuk mempraktekkan jalan bodhisattva. Untuk mempraktekkan jalan bodhisattva juga memerlukan jalinan jodoh. Jalinan jodoh sudah terpampang di hadapan kita. Jika kita tidak menggenggam dengan segera, begitu jalinan jodoh sudah terlewati. Jika Anda ingin melakukan perbuatan baik, ingin menolong orang, ingin bersumbangsi, tidak ada jalinan jodoh, maka Anda tidak akan dapat melakukannya. Adanya jalinan jodoh, menggenggamnya, lakukan saja, sudah benar. Ya, mengenai poin ini, saya jadi teringat ya, ada kata perenungan Master ya, bahwa Master bilang, ya apabila kita bisa menggenggam masa sekarang, maka kita akan bisa ya menggenggam masa depan yang Sesiong Sece. Jadi apapun yang kita lakukan, ucapkan, pikirkan, harus ya selalu dengan awareness ya, kesadaran. Atau istilah lainnya adalah sati ya, perhatian. Apapun ya, ketika kita makan, minum, mandi, berpikir, melakukan segala aktivitas ya dengan kesadaran, maka kita akan menyadari ya bahwa segala sesuatu yang memiliki kemunculan dia juga akan padam ya, Sesiong Sece. Kenapa dia akan menjadi padam? Karena dia muncul ya. Kalau dia tidak muncul maka tidak mungkin padam. Ya, itulah perenungan yang harus kita lakukan ya. Jadi ya praktek suci ini juga mengacu ya kepada winaya dan samadhi ya, konsentrasi benar. Menjaga pikiran murni berarti tidak membiarkan ya kebencian, keserakahan, dan kebodohan menguasai dan mengotori batin kita. Menjaga tubuh murni juga berarti ya menjaga ya segala tindakan kita agar tetap berada di jalurnya. Ya, tidak membunuh, mencuri, tidak berasusila, tidak berbohong, tidak bermabuk-mabukan, ya tidak ugal-ugalan ya di jalan raya, tidak ikut demonstrasi. Itu juga bagian dari praktek kita. Kesucian bukan berarti sempurna ya secara sosial, tetapi membutuhkan ketulusan dan kejernihan niat, bebas dari pencemaran batin. Jadi Dharma bukan sesuatu yang bisa dipinjam dari luar ya, atau bergantung pada orang lain. Ya seperti kata Sang Buddha di dalam Dhammapada ya, oleh diri sendiri seseorang melakukan kejahatan, oleh diri sendiri seseorang menjadi suci. Suci atau tidak suci tidak tergantung pada orang lain. Tidak ada orang yang dapat mensucikan orang lain. Ya jadi semuanya bergantung pada diri kita sendiri ya, Sesiong Sece. Setiap orang harus menegakkan Dharma juga dalam dirinya sendiri dengan selalu menjaga arah ya, motivasi dan tindakan agar selaras dengan nilai-nilai Dhamma.
kita sendiri yang menentukan ya arah kehidupan spiritual kita. Apakah itu menuju kepada pencerahan atau tetap terjebak di dalam alam samsara. Ini juga menunjukkan pada cita-cita Mahayana atau Buddha Snyana dan Buddha Darasana, yaitu suatu pengetahuan dan pandangan Buddha yang menyeluruh, penuh dengan welas asih dan kebijaksanaan. Jadi tujuan akhir kita bukan hanya pembebasan pribadi, tetapi untuk pencerahan sempurna bagi semua makhluk hidup juga. Oleh karena itu, praktek kita harus berkelanjutan dan tidak berhenti meski sangat sulit tetapi kita bisa jalaninya secara pelan-pelan Jadi Dharma bukan hanya ada di luar tetapi Dharma itu juga hidup di dalam cara kita berbicara, berpikir, bekerja, dan bersikap terhadap orang lain. Jika kita sadar dan penuh perhatian, maka setiap peristiwa ini adalah pelajaran dari Dharma Sesyong Sece. Yang perlu diperhatikan adalah bukan kecerdasan luar biasa, tetapi butuh ketulusan hati dan kesungguhan Sesyong Sece. Nah, disinilah ketika kita belajar Dhamma, sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah ketulusan mengakui dulu bahwa apa yang kita lakukan selama ini dipenuhi oleh kekotoran batin. Adanya pengakuan yang tulus seperti itu, barulah terbuka pintu untuk belajar Dhamma dan bisa maju di dalam Dhamma. Dhamma juga menjadi alat bantu spiritual ketika kita benar-benar menghayatinya, bukan hanya menghafalnya Ini menegaskan bahwa pentingnya dalam praktek langsung, bukan hanya sekedar teori. Jadi jalan batin harus lurus Sesyong Sece. Seperti anak panah yang dilepaskan gitu. Begitu dilepaskan, anak panah itu langsung melesat menuju ke tujuannya dengan secepat kilat. Demikian juga batin harus lurus. Artinya tidak disesatkan oleh nafsu, ego, atau pengaruh keduniawian. Jika hati kita jernih, maka tindakan kita juga akan tepat dan konsisten menuju pencerahan. Kalau jika ada penyimpangan kecil aja di awal, tidak diperhatikan atau tidak diperbaiki, nanti akan membawa kita jauh dari tujuan. Jadi arahnya tidak menyimpang yang berarti teguh dan fokus, tidak goyah oleh pujian, celaan, kenyamanan, ataupun penderitaan. Jadi dia stabil atau memiliki UPK Sesyong Sece. Jadi meski banyak orang memiliki niat baik, tetapi kesempatan atau jalinan jodoh tidak selalu tersedia Sesyong Sece. Jadi perlu dilaksanakan dengan berbuat kebajikan terus-menerus barulah kita bisa memperoleh jalinan jodoh yang baik. Jadi tidak cukup dengan asal niat baik aja Sesyong Sece. Jadi jalan bodhisattva bukan hanya soal niat, tetapi juga kesempatan untuk bertemu orang yang menderita atau terlibat langsung dalam situasi di mana kita bisa menolong. Jalinan jodoh atau Jian adalah pertemuan kondisi batin dan luar yang memungkinkan Dhamma untuk dijalankan secara nyata. Jadi kesempatan baik ini juga tidak selalu datang 2 kali Sesyong Sece. Kita harus selalu menggenggam setiap saat. Kalau ada pikiran kita sedikit saja keraguan-raguan atau malasan, menunda sibuk dengan urusan kita sendiri, bisa jadi kita yang awalnya jadi ingin berbuat baik jadi nggak jadi gitu. Maka ajaran master ini mendorong kita untuk tidak menunda kebaikan, segera bertindak saat setiap momen yang tersedia gitu. Jadi tidak usah terlalu banyak pertimbangan Sesyong Sece. Jika itu baik dan bermanfaat dan kondisinya ada, lakukan saja segera.
ya jangan lamban ya, seperti Dhammapada ya, yang dijelaskan oleh Sang Buddha, ya bahwa seseorang yang lamban ya pikirannya ya dalam berbuat baik, maka pikirannya cenderung ya senang akan perbuatan jahat. Jadi jangan remehkan Sesiong Seceh. Kita harus cepat, harus sigap tanggap bagaikan seekor kuda ya yang lincah. Ya, karenanya berikutnya kita persilakan Sesiong Suryanto. Kanan. Ya, baik Katen Cendana Sesiong ya, betul ya. Sesiong Seceh ini yang tadi dikatakan Cendana Sesiong. Ini kalau praktek suci yang kita lihat tadi, Master juga ada mengumpamakan ya. Sebenarnya praktek suci ini kan menjaga pikiran dan tubuh tetap murni, dan menggunakan tubuh ini untuk berkontribusi tanpa pamrih. Nah, kita lihat tadi Sesiong Seceh Master ada mengumpamakan dari relawan di Filipina itu ya. Bagaimana tadi dia ada bawa seorang anak yang sakit ya di tahun 2017 itu. Nah, dia pun sekalian ternyata di sana dicek, ternyata dia ada sakit jantung ya. Betul ya, Cendana Sesiong tadi ada Master ada sampaikan itu kan. Nah, ini oleh karena dia berkontribusi di sana tanpa pamrih, makanya dia bisa ketemu, kita bilang kalau manusia awam yang kita bilang ini ketemu kuijin ya. Jadi walaupun dia melakukan sesuatu untuk orang lain, tapi juga di sana dia dapat kesempatan untuk mengetahui diri dia sendiri itu sebenarnya ada sakit gitu. Nah, inilah Sesiong Seceh. Kadang-kadang hal-hal yang baik, tadi Sesiong jelasin ya, hal-hal yang baik kita lakukan selagi itu memberi manfaat kepada orang lain, lakukan saja. Ya, seperti tadi Master bilang, kita mau menolong orang juga mesti ada jalinan jodoh. Kalau tidak ada jalinan jodoh, itu juga nggak akan bisa ketemu ya. Tadi kita harus genggam setiap kesempatan yang ada dan coba jangan ragu-ragu gitu. Kalau memang itu adalah hal yang baik dan benar kita lakukan. Nah, ini juga tadi dikatakan pikiran harus diaspal. Nah, saya pikiran harus diaspal. Apa yang diaspal ya? Oh, ternyata tadi Master juga menerangkan bahwa pikiran ini kita harus membuka jalan. Nah, jalan itu harus rata dan jalan itu harus besar. Jadi itu di aspal tuh kalau bahasa Mandarin kan puping ya, meratakan ya. Jadi nah itulah yang harus kita lakukan Sesiong Seceh. Itu juga akan membuka jalan Bodhisattva Agung. Inilah keyakinan kita, ikrar kita, praktek kita berada di sana. Baik, saya akan teruskan lagi ya, Cendana Sesiong. Kita lanjut ya. Poin berikutnya, silakan co-host. Poin ketiga ya. Bertekad untuk melatih pencerahan sempurna yang tiada tara, menggunakan tubuh ini untuk berkontribusi tanpa pamrih. Inilah yang disebut praktek suci. Praktek bodhisattva yang murni, bodhisattva Filipina tidak melakukan demi bisnis. Sekarang ia telah meninggalkan urusan-urusannya dan sepenuh hati mendedikasikan diri di tengah masyarakat. Ketika bertemu orang yang membicarakan ceci, saat melihat penderitaan ia melakukan tindakan ceci, maka dari itu ceci adalah untuk menyelamatkan orang, untuk membimbing orang. Inilah praktek bodhisattva. Di tengah samudra yang luas, kapalnya memiliki arah dan ia juga bisa menjadi kapal penuntun bagi yang lain. Karena arah pelayarannya benar, ia pun mampu membimbing arah orang lain. Dengan pengetahuan dan pandangan Buddha terhadap segalanya, kita mampu membedakan dengan jelas akan sesat atau benarnya segala dharma. Nah, Sesiong Seceh, ya tadi yang seperti saya katakan ini contohnya Bodhisattva Filipina itu ya. Tapi malahan dia setelah dia mengantar anak itu, dia makin yakin, makin percaya apa yang dia lakukan itu memberi manfaat untuk orang banyak dan untuk dirinya sendiri. Ya, apa yang dia lakukan sekarang Sesiong Seceh? Apakah yang dia lakukan itu
betul untuk dirinya sendiri saja, yang tadinya dia berkontribusi untuk orang lain, ternyata berbalik ke dia juga ya, sesungguhnya ya. Nah, inilah praktek bodhisattva. Saya rasa praktek bodhisattva nih ya Cendana sesiong kita juga lihat ya, praktek bodhisattva tuh boleh di mana-mana. Ya dimanapun kita berada, kita bisa menceritakan apa yang kita lakukan di Ceci, apa yang telah kita lakukan, siapa yang telah apa yang maksudnya kepada siapa yang kita telah lakukan, apakah tindakan gitu menguntungkan orang lain. Nah, tentu hal ini akan membuat orang lain juga merasa kalau Anda bisa, tentu saya juga bisa ya. Tapi kita udah sering dengar ya sesungguhnya ya, bahwa ada relawan yang bilang, wah kecuali ki Cien Sanjen, wata ini Cien Sanjen. Ada sesungguhnya pernah dengar ya. Nah, seperti itu ya. Kenapa? Supaya mereka lebih yakin yang saya lakukan ini sudah benar atau enggak. Saya tidak bisa membuktikan kepada Anda, tapi saya bisa tunjukkan bahwa jalan ini Mas telah tunjukkan kepada kita dan memang memberi manfaat untuk saya. Tentu kita tidak bisa mempengaruhi orang lain, tapi orang lain bisa melihat tindakan kita. Betul ya, Cendana Sesiong ya. Apa yang kita telah lakukan, tentu nilai positifnya orang bisa lihat, ada perubahan di dalam diri orang itu. Nah, kenapa bisa terjadi? Oh, belakangan dia kemana saja ya? Oh, ternyata dia melakukan aktivitas di Ceci, dia bisa melakukan hal-hal yang tadinya dia bukan tipe orang begini, ya. Contohnya juga ya, saya di Cengsangme, kita juga pernah wawancara satu orang ya, yang tadinya dia bilang suami saya itu nggak mungkin lah dia bisa diajak untuk melakukan itu, dan orangnya tuh tidak bisa diajak bicara punya. Ternyata dia bisa kerja loh Seci. Dia bisa melakukan sesuatu bersama relawan lain dan dia merasa happy. Dan mungkin selama ini dia tidak merasakan apa yang dia lakukan tuh memberi manfaat untuk orang lain. Ya tentu sebagai manusia awam kita masih ada ego ya. Tapi begitu dia diajak untuk melakukan praktek di Ceci, dia melakukannya dengan happy. Dan yang paling berkesan buat dia adalah pada saat dia diajak untuk kunjungan kasih. Dia melihat penderitaan di sana, dia juga merasa empati, apa yang dilakukan itu adalah benar, bahwa kita harus memberi manfaat untuk orang lain, dan dia merasakan hal itu. Nah, kemudian yang saya wawancara tuh istrinya, Susung Cendana, ya Susung Suci. Yang kita wawancara tuh istrinya, bukan si yang relawan yang dianggap istrinya tuh tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Tetapi justru istrinya tidak percaya. Akhirnya istrinya, saya mau lihat sebenarnya apa dilakukan di Ceci sih. Dan dia datang. Kita mengambil kesempatan untuk berbicara sama istri. Oh, ternyata istrinya mengungkapkan hal itu. Ternyata suaminya telah berubah. Dia penasaran. Nah, inilah sesungguhnya banyak hal di lingkungan kita, ya. Kenapa bisa terinspirasi? Mungkin selama ini hatinya masih hampa, ya, tidak ada arah yang jelas, sehingga Ceci ini sebagai kapal penuntun ya, bisa mengajak orang-orang untuk melakukan hal yang baik. Nah, disinilah sesungguhnya. Kenapa kadang-kadang kita banyak bicara, belum tentu orang bisa terima. Ya, tapi kalau kita bawa dia datang sendiri, bersentuhan langsung, hasilnya akan berbeda sesungguhnya. Ya, ini yang pernah saya rasakan, dan kita langsung membuktikan bahwa ini sudah dilakukan di Ceci, ternyata dia mendapat hasil. Ya, baik. Mungkin Sesung Cendana ada yang mau ditambahkan di sini? Kalau tidak ada, ntar kita lanjut lagi. Ada, ada Syung. Jadi
Ya, saya juga setelah selain cerita kita mengenai pasien, ada pasien yang berita prostat gitu. Kemudian dia datang obat awalnya leukemia. Ya, Sesiong udah punya kemudian itu suara pas kelihatannya putus-putus ya. setelah Apakah di tempat oh, lain? Ya, Sesiong, kalau di tempat saya suara Sesiong agak terputus-putus ya. iya. Ya, kalau iya off ya videonya. Oh, Bagaimana sekarang Sesiong? udah kedengaran kembali. Oh iya, ya maaf ya. Ya, jadi waktu ya melayani seorang pasien Sesiong, beliau kan menderita prostat, kemudian ya datang berobat, kemudian ya awalnya sudah beberapa hari ya nggak bisa kencing, Sesiong. Nggak bisa kencing, terus dipasanglah selangnya. Nah, dari kantong kemihnya begitu keluar sebanyak 500 miligram, langsung dia merasa lega sekali ya, sakit sekali. Kemudian begitu ketiga kali tiba keluar di salurannya ya, itu darah dan sangat sangat besar sekali dari sana kemari sampai semua itu ya sakit dia maki kita, tapi kita maklumi ya karena yakinnya luar biasa. Nah, di saat itu kita bisa melihat ya petan orang gitu. Dan, Ya, Sesiong terputus-putus lagi nih. Oh, mungkin Sesiong mungkin signalnya Sesiong Cendana kurang kuat ya. Ini kelihatannya ketendang keluar nih. oh Baik, ya halo ya iya. Sung, Tadi putus Sesiong. baik Sung, Ya, sorry ya maaf ya Sung, ya internetnya lagi. Jadi ya saat kita tidak mengharapkan pamrih lagi, kita hanya inginkan ya pasien itu sembuh. Jadi saya teringat juga ya bahwa demikian juga master ya. Master itu sudah tidak ingin apa bahwa ini belajar ya, belajar kadama, memperandama sehingga kebijakan kita berkembang. Ya seperti itu, dan master juga tidak cerita seperti kita melihat kita mah kesembuhannya hanya itu, sudah tidak memberikan apapun dalam mengajak kepala kita di mana, cuma tergantung batin kita bahwa kita itu sensitif atau tidak gitu. Jadi sedikit demi sedikit kotoran batin berkikis. baik, Sesiong Suci. Mungkin Cendana Sesiong punya signal memang tidak baik. Ya, ya, Sesiong Cendana, signal ya. Sesiong kelihatannya terputus-putus ya. Ini tadi muncul lagi. Ya, Cendana Sesiong. Maaf ya, ya sudah saya mau. Ya, Baik, kita lanjut saja dulu ya Sesiong ya. Nanti kalau signal baik kita ini lagi. Baik, Sesiong Suci, saya akan lanjut. Naskah Sutra. Singkat kata, semua ya. dharma dari Tathagata, segala kekuatan gaib penuh keleluasan dari Tathagata, segala perbendaharaan rahasia dan penting dari Tathagata, segala urusan yang sangat mendalam dari Tathagata, semua disampaikan dan diungkapkan dalam sutra ini. Sutra Teratai bab 21, kekuatan gaib Tathagata. Nah, sesungguhnya naskah sutra ini sebenarnya sangat mendalam. Semua
eh, Dharma dari Tathagata, kekuatan gaib dan keluasan dari Tathagata, segala perbendaan rahasia dari Tathagata, segala urusan yang sangat mendalam dari Tathagata. Semua ada di sini Sesung Seci. Sesung Seci kita tahu ya, Sutra Trata ini adalah sutra rajanya sutra ya. Sedangkan kita tahu sutra makna tanpa batas adalah intisari dari sutra. Nah, kita lihat ini sangat raja sutra bagaimana ya. Ini sangat mendalam dan ini banyak pembuktian ya Sesung Seci. Di sini kita lihat banyak hal-hal yang di luar daripada apa yang kita bisa lihat ya. Tapi kita bisa merasakan bahwa hal ini kadang-kadang kita bilang kebetulan cocok dengan bab ini ya, gaib ya, kekuatan gaib ya. Apakah kekuatan gaib itu tidak bisa dilakukan oleh manusia awam? Ini pertanyaan buat kita semua ya. Tapi kenapa bisa kita rasakan kehadirannya dan kita bisa terima ya Sesung Seci. Nah, inilah perenungan buat kita semua ya, bahwa kekuatan gaib itu kalau dilakukan dengan tulus dan dengan murni, itu akan terlihat bahwa sesungguhnya kekuatan gaib Tathagata itu bisa dirasakan juga ya oleh kita semua ya. Asal pikiran kita murni, asal apa yang kita lakukan itu adalah benar, dan kita lakukan ini dengan tulus, ya, niscaya segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin ya Sesung Seci. Baik, saya lanjut lagi. Silakan. Nah, poin keempat. Apakah Cendana Sesyong sudah siap? Sesyong, poin keempat. Ya, siap ya, Ya, Sesyong silakan. Kanan. Ya, meskipun, maaf ya, videonya saya matikan. Ya. Ya, meskipun terpisah oleh ruang, Dharma tidak pernah terpisah. Dharma ada di mana-mana. Ini disebut sebagai kekuatan spiritual. Secara sederhana disebut kekuatan gaib. Segala perbendaharaan rahasia dan penting dari Tathagata. Ini berasal dari kebijaksanaan dalam batinnya yang disebut dengan hati dan pikiran. Dari niat sejati dalam hatinya, ia menyampaikan melalui kekuatan pikiran. Maka pembendaharaan rahasia dan penting ini adalah niat sejati Buddha. Inilah tujuan utama mengajarkan Dharma para bodhisattva di dunia ini. Bodhisattva disebut sebagai makhluk yang tercerahkan, yaitu mereka yang sadar akan dunia yang penuh perasaan, lalu mengembangkan kemampuan dan kekuatan kebajikannya. Untuk inilah tujuan kedatangan Buddha ke dunia. Oleh karena itu, ini disebut perbendaharaan rahasia dan penting. Segala urusan yang sangat mendalam dari Tathagata semua disampaikan dan diungkapkan dalam sutra ini. Jadi, ya, Dharma ini bersifat universal ya, tidak terikat oleh waktu dan tempat. Jika hati kita terbuka dan batin kita menjadi jernih, maka Dharma yang kita alami itu bisa kapan saja ya, bahkan tanpa kehadiran fisik ya seorang guru Sesyong Seci. Ini juga menjelaskan mengapa Dharma itu tetap relevan ya, meski zaman berubah terus. Ya, jadi kekuatan gaib ini di sini bukan artinya sulap atau mujizat ya. Ini adalah berdasarkan kekuatan batin ya, dari kebijaksanaan dan welas asih yang sejati yang mampu menembus ya batas ruang dan waktu, bisa menginspirasi, menyadarkan, dan menyentuh hati ya. Misalnya, kata-kata Dharma yang tulus bisa mengubah hati seseorang yang Sesyong Seci, walaupun hanya melalui tulisan atau rekaman. Jadi, pembendaharaan rahasia dan penting ini mengacu ya pada inti ajaran Buddha, ya, yaitu kebijaksanaan sejati ya, prajna, niat welas asih ya, karuna, dan jalan pembebasan dari penderitaan.
Ini tersimpan ya di dalam batin Buddha dan bisa diturunkan, diwariskan kepada siapa saja yang tulus untuk belajar dan mempraktekkannya. Inti dari Dharma itu tidak datang dari luar ya, tetapi lahir dari kesadaran murni Buddha, yaitu hati dan pikiran yang telah tercerahkan sempurna ya. Ya sebenarnya kita juga memiliki benih kebudayaan ya di dalam diri dan bisa mengakses kebijaksanaan tersebut kalau hati kita ini bersih dan tulus ya Sesiung Sece. Jadi Buddha mengajarkan bukan karena ingin dikenal atau dipuji ya, tetapi karena niat tulus ya untuk membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Ya, jadi bisa membangkitkan ya hati welas asih juga para bodhisattva. Inilah salah satu tujuan Buddha datang ke dunia ya, membimbing mereka supaya menyebarkan dharma dan membantu semua makhluk hidup. Para bodhisattva juga adalah penerus ya ajaran dan kekuatan spiritual Buddha di dunia ini Sesiung Sece. Ya bodhisattva ini ya sudah lebih jernih ya batinnya daripada kita Sesiung Sece. Mereka-mereka ini beliau melihat penderitaan, bisa merasakan dengan empati dan mengambil tindakan nyata untuk menolong. Inilah ciri bodhisattva yang sadar, bijak dan berbelas kasih ya. Bodhisattva juga terus melatih kemampuan ya, membantu seperti mendengar dengan empati, memberi dengan tulus, menyampaikan dharma dengan sabar. Inilah pengembangan kekuatan spiritual sejati, bukan kekuatan duniawi ya, Sesiung Sece. Jadi Buddha juga tidak datang untuk menciptakan agama semata, tapi untuk menuntun ya, makhluk membangkitkan sifat kebudayaan di dalam dirinya. Ya, menjadi contoh nyata, menjadi contoh hidup bahwa kebijaksanaan dan cita kasih benar-benar bisa dijalankan di dunia. Ya, jadi Sutra Teratai juga menyimpan ya ajaran yang terdalam dan tertinggi loh dari dalam Mahayana, terutama kebenarannya bahwa semua makhluk hidup ini bisa menjadi Buddha ya, Dharma yang tidak terbatas ya, ya atau di istilahnya Zheng Kong Miao Fa, ya, Dùng 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 ya, Đây là dùng họ vậy là họ đây akan Ya, silakan Sam. oh iya, baik. Jadi Dharma yang tidak terbatas ya atau Zheng Kong Miao Fa. Jadi kesatuan antara Buddha dan makhluk hidup juga gitu. Ya, inilah bentuk pelestarian dari Dharma ya. Jadi bisa menerima dengan hati terbuka, menegakkannya sebagai keyakinan, dan menjadikan prinsip hidup, membaca ya, terus bisa merenungkan untuk menyatu dalam pikiran dan ucapan, menjelaskan dengan baik supaya orang lain juga memahami Dharma, berusaha untuk salin lagi ya, sebagai simbolik dan bisa menyebarkan. Dan terakhir adalah membina diri ya sesuai dengan ajaran. Ya ini yang paling penting ya, karena Dharma itu hidup melalui praktek ya. Ya, mohon di next ya, host. Ya, silakan Nes, ke host. Ya, dari itu engkau sekalian sesudah Tathagata parinibbana nanti sepatutnya sepenuh hati menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, menjelaskan dan menyalinnya. Ya, serta membina sesuai ajarannya. Sutra Teratai bab 21, kekuatan gaib Tathagata. Jadi Sesiung Sece pada saat Sabuddha sebelum parinibbana beliau juga bilang ya, ya wahai para makhluk hidup, aku akan pergi ya, namun Dharma yang telah ku ajarkan kepada kalian akan tetap ada terus gitu. Oleh karena itu, jadikanlah pelita ya di dalam batin kalian masing-masing. Jadi Sesiung Sece, walaupun Sabuddha sudah mangkat, sudah mencapai parinibbana, ya namun Dharma yang diajarkan beliau terus ada gitu. Ya seperti Dhamma yang diajarkan oleh Master ya, ya kita harus selalu mendengarkan
mempraktekkannya melalui perenungan-perenungan juga. Kalian Sesiong, mohon Sesiong ya, lanjutkan lagi. Ya, Tanan Cendana Sesiong. Ya, silakan co-host Nes. Kita lanjut ya Sesiong Seci poin kelima. Naskah sutra sampai di sini, di mana menerangkan kalau Buddha berpesan pada orang-orang yang menyebarkan Dharma, menegakkan dan mempraktekannya agar lebih tekun lagi. Ini menunjukkan bahwa satu tujuan pokok dari Buddha dengan kewelas-asiannya datang ke dunia untuk memberikan bimbingan akan segera berakhir. Sungguh-sungguh berharap dapat membuat orang-orang menyebarkan Dharma untuk melanjutkan jiwa kebijaksanaan, membangkitkan keyakinan, bangun ikrar, menjalankan praktek dan tercerahkan, sehingga dapat memahami dan memasukin pengetahuan dan pandangan Buddha sepatutnya sepenuh hati. Setelah mendengarkan, dapat menyerapkan ke dalam batin, merenungkan, mempraktekkan, dan menegakkan doktrin ajarannya, hingga mencapai jalan kebodian yang agung dan lurus dari kendaraan tunggal. Bagaikan orang haus yang mengharapkan air minum, tiada lagi pemikiran lain. Nah, di sini ya Sesung Sece ya. Ini pesan-pesan dari Buddha pada saat beliau akan ini ya, akan meninggalkan keduniawi ya. Tapi secara fisik memang kelihatannya beliau akan meninggalkan apa ya kita ya. Tapi sesungguhnya dunia sahani Buddha tidak pernah tinggalkan. Buddha tetap ada di sini ya Sesung Sece ya. Tapi bagaimana ajarannya yang penting kita bisa menyerapnya. Nah, di zaman ini Sesung Sece kita lihat apa yang diajarkan oleh master. Bukankah master juga mengajarkan kita secara ajaran adalah ajaran dari sutra-sutra Sang Buddha adalah sutra teratai ya. Tapi di sini juga master juga ada tadi ada sampaikan juga ya. Yang master sampaikan kepada kita adalah Jing Si Hua Sui Miao Lian Hua. Jadi intisari dharma dari sutra teratai ya yang master sampaikan ke kita itu juga adalah bagian daripada ambil daripada sutra teratai sendiri ya. Tapi master bisa banyak memberi kita perumpamaan itu. Nah, inilah Sesung Sece di sini kita bisa tahu ya bahwa setiap Buddha datang ke dunia ini tujuannya sama ya, artinya membimbing ya. Bagaimana setiap Buddha datang juga untuk membabarkan sutra teratai pada akhirnya ya. Baik, kita lanjut ya. Silakan co-host. Naskah sutra. Di tanah manapun berada, sekiranya terdapat orang yang menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, menjelaskan, dan menyalin sutra, serta membina diri sesuai ajaran. Sutra Teratai bab 21, kekuatan gaib tata gata. Baik, kita next lagi, Sesung. Artinya, sekiranya ada orang yang membaca, menjelaskan dan mempraktikkannya, sehingga Dharma terserap ke dalam batin dan berubah menjadi sumsum Dharma untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Mari kita lihat apa sih yang dimaksud sumsum Dharma. Silakan co-host. Nah, ini akan disambung oleh Cendana Sesiong ya. Silakan Cendana. Ya, karena Sesiong Suryanto. Kan, Itulah sebabnya Master selalu mengatakan pada semua orang intisari Dharma. Yang Master katakan kepada semua orang mengenai sutra teratai bukanlah sutra teratai yang diajarkan secara tradisi, namun adalah intisari Dharma dari sutra teratai yang menakjubkan adalah ajaran Jingse. Salah satu tujuan utama dari para Buddha adalah memasuki dunia, menguraikan kesulitan dari para makhluk. Semua orang dapat menjadi bodhisattva pemula, kemudian ke tengah orang banyak untuk menyelamatkan dan membimbing orang
seperti menemukan obat mujarab yang diekstraksi keluar, satu bagian bisa menolong banyak, menolong jiwa orang tak terhingga banyaknya, sehingga Dharma harus terserap ke dalam batin dan berubah menjadi sum-sum Dharma untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaannya. Ini sangat penting. Menggunakan Dharma di dunia memberi keuntungan kepada dunia. Ini dinamakan Dharma sejati. Ya, jadi intisari Dharma ini berarti esensi ajarannya Sesiung Sece. Bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya teori panjang lebar, tapi ada makna terdalam yang bisa langsung ya diterapkannya. Ya master ya, yang ingin semua orang memahami dan mempraktekkan Dharma ya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan sekedar mempelajarinya secara akademik aja. Jadi ya master paling khawatir ya Sesiung Sece dari murid-muridnya bahwa murid-muridnya itu tidak berkembang ya. Master ingin kebijaksanaan kita semuanya berkembang. Jadi ya Dharma ini praktis ya. Ya Dharma juga bisa sederhana, bisa dijalankan sehari-hari ya. Ya misalnya dengan mengasihi, tidak buang-buang waktu ya, hidup hemat, tulus dan berbuat baik. Jadi ya para Buddha hadir bukan untuk tinggal di surga atau tempat yang tinggi ya, tetapi langsung masuk ke dunia yang penuh penderitaan ini untuk menolong makhluk, menunjukkan jalan keluarnya bagi dari keluar penderitaan, menyembuhkan luka batin manusia. Ya siapapun ya, termasuk kita, bisa mulai melangkah di jalan bodhisattva ya, Sesiung Sece. Mulai dari hal-hal kecil dulu ya, menolong, mendengarkan, menyayangi gitu. Tidak harus menunggu jadi sempurna, tetapi mulailah dari hati yang tulus. Bodhisattva sejati juga tidak berdiam diri, tetapi langsung masuk ke tengah masyarakat, terjun, melihat penderitaan, dan membawa solusi ya. Ya Hmm. seperti ya beberapa saat lalu ya, ketika melihat pasien menderita, ya kita hanya mengharapkan bahwa pasien tersebut sembuh gitu. Sudah tidak menginginkan imbalannya. Kita hanya ingin supaya eh, pasien tersebut bebas dari penderitaannya. Demikian juga ya Master. Master tidak ingin apa-apa dari kita. Master hanya ingin supaya kita bisa belajar Dharma ya, dan terbebas dari penderitaan. Ya Dharma ini juga diibaratkan seperti obat ya. Dan bodhisattva seperti dokter, tahu kebutuhan orang, lalu memberikan obat batin ya, berupa penghiburan, pengertian, dan kebijaksanaan ya. Jadi ya Sang Buddha ini menyadarkan orang melalui berbagai metode terampil ya, baik dengan menjelaskan Dharma yang sederhana, yang sedang, yang dalam maupun dalam sekali ya. Jadi Dharma yang murni dan dalam seperti obat esensial ya, meskipun sedikit bisa menyembuhkan banyak penderitaan batin, menyadarkan banyak orang juga. Satu ajaran yang dalam bisa menyentuh hati ribuan orang ya, jika diterapkan dengan tulus. Jadi Dharma itu tidak boleh hanya berhenti di kepala ya, atau pengetahuan saja, tetapi harus menyerap ke dalam batin, ya menyatu dengan hidup kita, menjadi sumsum juga. Artinya di sini adalah menjadi bagian ya, dari diri kita yang terdalam, yang menghidupi dan menggerakkan segala aspek kehidupan kita. Jadi Dharma itu ketika Dharma telah menjadi bagian dari kita, akan menumbuhkan kebijaksanaan sejati ya. Kita bisa membedakan yang benar dan salah, tidak terombang-ambing ya oleh duniawi, bisa menolong orang lain dengan hati yang jernih. Ya, Dharma sejati juga bukan hanya dipelajari atau dibaca-baca aja, tetapi bisa dijalankan untuk membantu orang lain, membuat dunia menjadi lebih baik, lebih damai, lebih penuh dengan cinta kasih. Inilah inti dari semua ajaran Buddha yang membawa manfaat bagi semua makhluk hidup ya. Ya mohon next ya, host. Masih ada kok. Oh ya, sudah selesai ya. Ya, kangen. Baik, ya, Sesung Sece.
6 poin telah kita lalui. Tentu Sesung Secie juga tadi telah mendengarkan ceramah Master ya. Ini kangen kepada Cendana Sesiong membacakan. Nah, Sesung Secie, ini juga waktu berjalan cepat ya Sesung Secie, tidak terasa. Tapi dari tadi Vivilian Secie sudah resen nih, udah lama nih. Bagaimana Cendana Sesiong? Kita buka. Kang Kan Sesyong Sukie, Ya, silakan. Suryanto dan Cendana Sesyong. Silakan. Naskah sutra yang pertama. Dari itu engkau sekalian, sesudah tata gata parinirvana nanti, sepatutnya sepenuh hati menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, menjelaskan, dan menyalinnya, serta membina diri sesuai ajarannya. Berhubung Buddha telah lanjut usia, sehingga memberi pesan kepada semua orang bahwa harus menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, menjelaskan, menulis, menyebarluaskan, dan mewariskan. Setelah mendengarkan, dapat menyerapkannya ke dalam batin dan merenungkannya dan mempraktekkan. Ini namanya wensisiu ya. Dan menegakkan doktrin ajaran. Untuk mencapai jalan kebodian yang agung dan lurus dari kendaraan tunggal, itu bagaikan orang haus yang mengharapkan air minum, tiada lagi pemikiran lain. Dan naskah sutra yang kedua. Di tanah manapun berada, sekiranya terdapat orang yang menerima, menegakkan, membaca, melafalkan, menjelaskan, menyalin sutra, dan membina diri sesuai ajaran. Jadi orang yang menegakkan sutra dharma itu bisa menjelaskan dharma, menyalin sutra dan melatih diri, dan juga bisa mempraktekkan dharma ini dan diresapkan ke dalam batin dan berubah menjadi sumsum dharma untuk bisa menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Dan tujuan utama dari para Buddha yaitu memasuki dunia dan menguraikan kesulitan dari para makhluk dengan masuk ke tengah orang banyak, menggugah dan membimbing orang, menyelamatkan orang. Dan orang yang menyebarkan dharma, menegakkan dan mempraktekannya agar lebih tekun lagi. Karena tujuan pokok dari Buddha dengan kewelas asiannya datang ke dunia memberikan bimbingan dan ini akan segera berakhir. Dan orang yang menyebarkan dharma untuk melanjutkan jiwa kebijaksanaannya itu hendaknya bisa membangkitkan keyakinan, membangun ikrar, menjalankan praktek dan tercerahkan sehingga dapat memahami dan memasuki pengetahuan dan pandangan Buddha. Jadi dikatakan bahwa dengan keyakinan, ikrar dan praktek dan juga dengan kita mengendarai ajaran kendaraan besar bisa menapaki jalan kebudayaan ini dan juga kita harus bisa melatih diri untuk mencapai pencerahan sempurna yang tiada tara dan praktek suci. Kang En Sesyong Secie. Baik, Kangen ya Vivilian Secie ya. Dalam summary lagi ya. Didengar dari ini saya lihat waktunya juga cukup ini ya. Apa kita buka dulu untuk quiz dulu? Sesung Cendana? ya, Sesyong. Ya, baik ya co-host. Ya, Sesung Secie. Kita buka quiz dulu deh. Ya, saya Sesung Secie juga tadi setelah mendengarkan ceramah Master mungkin ada di sini loh pertanyaan-pertanyaannya. Sesung Cendana bisa bacakan ya? Silakan. Ya baik, kangen ya Sesyong Surya. Ya mohon lihat cara menjawab kuis ya.
Jawaban diketik for nomor 1, 2A. Cảm ơn. Di bab manakah disebutkan bahwa kita harus senantiasa menyatukan keyakinan, ikrar, dan praktek? A. Bab Guru Dharma. B. Bab kemunculan stupa mustika. C. Bab kekuatan gaib. D. Bab perumpamaan. E. Bab kemunculan dari bumi. Ya, kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Bab kekuatan gaib. Ya, mohon next ya, host. Apa yang disebut dengan Anuttara Samyak Sambodhi? A. Pemikiran sempurna yang tiada tara. Kemurnian sempurna yang tiada tara. C. Kedamaian batin yang tiada tara. D. Tara. Pandang sebang tiada tara. Kita hitung mundur. Pak. Jawabannya adalah D. Pencerahan sempurna yang tiada tara ya. Pertanyaan berikutnya. Titik-titik adalah murni tak ternoda. A. Suci. B. Kapal. Tenang. D. Cermin bulat sempurna. E. Damai. Kita hitung mundur ya, Sesiong Sece. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, mohon jawabannya. A. Suci ya. Pertanyaan berikutnya. Pada episod ini, Master menceritakan tentang Filipina. Bencana apa yang terjadi? A. Tanah longsor. B. Kebakaran hutan. C. Gunung meletus. D. Tsunami. E. Topan Hayang. Kita hitung mundur ya, Sesiong Sece. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah E. Topan Hayang. Pertanyaan berikutnya. Pada tahun berapakah ditemukan seorang pemuda yang menderita penyakit skoliosis parah? A. 2016. B. 2017. C. 2018. D. 2019. Dan E. 2020. Kita hitung mundur ya, Sesiong Sece. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah B. 2017. Ya, pertanyaan selanjutnya. Titik-titik disebut sebagai makhluk yang tercerahkan. A. Dewa Naga. B. Brahmana. C. Bodhisattva. D. Raja Naga. E. Raja Yama. Ya, kita tunggu jawabannya ya, Sesiong Sece. 5, 4, 3, 2, 1. Tutup ya. Dan jawabannya adalah C. Bodhisattva. Pertanyaan selanjutnya. Oh, sudah selesai ya. Ya. Cảm ơn Sesiong Sece atas partisipasi. Ya, baik, An Sesiong Cendana. Ini 6 soal sudah kita lalui ya. Kita sambil menunggu siapa pemenang pada malam hari ini. Ya, tentu ini ya. Tadi kita sudah dengar ya, Sesiong Sece ya, bahwa saya tertarik juga kepada air Dharma ini ya. Tadi dikatakan air Dharma ini adalah
penyelamat jiwa kebijaksanaan kita. Manusia tuh diibaratkan sebagai orang haus ya, Sesung Seci ya. Ya bagaimana pada saat kita membutuhkan segelas air itu, kita kalau dapat betapa senangnya ya, Sesung Seci ya. Tapi ya tentu air Dharma ini yang menuntun kita sih, ya adalah penyelamat jiwa kebijaksanaan. Tapi bagaimana untuk sampai ke sumsum Dharma ini ya, Sesung Seci. Nah inilah Dharma harus terserap ke dalam batin, dan kemudian dia akan berubah menjadi sumsum Dharma untuk menemukan jiwa kebijaksanaan. Itu baru disebut Dharma sejati. Nah, baik, Cenana Sesyong ini karena sambil menunggu ini, mungkin di Zoom Sesyong Seci ada yang mau sharing? Mungkin kita sambil menunggu, kita buka kesempatan seluas-luasnya ya. Waktu berjalan sangat cepat ya, Sesyong Seci ya. Ya terasa kita waktu berjalan terus ya. Ya, Sesyong Seci ya, ada yang mau sharing di sini? Yang ada menyangkut apa aja yang Sesyong Seci rasakan di dalam ceramah master, ataupun ada hal-hal yang merasa saya mendengar itu, saya mungkin ada pengalaman ya di bidang apa yang telah disampaikan oleh master tadi, ataupun dalam cerita-cerita master, ataupun dalam sharing-sharing kita bersama ya. Ini pemenangnya sudah keluar ya. Cenana Sesyong mau bacakan dulu, silakan. Ya kan, Sesyong Sultan ya, pemenang kuis ya pada hari Minggu tanggal 15 Juni 2025 ya. Suteratai bab 21 episode 1786. Ya, pemenang kuisnya kita ucapkan selamat kepada Sece Endang dari Dai TV, Sece Salina, ya Sece Petrus dari Palembang, Sece Atikari, ya memang tidak ada pemenangnya, dan terakhir adalah Sece Rita dari Jambi. Di antara Sece dari pemenang kuis, apakah ada yang ingin melakukan sharing? Kita persilakan yang Sece. Ingat ya, seperti kata perenungan master ya, menggenggam masa sekarang, ya berarti menggenggam ya masa depan Sesyong Sece. Ya, Sesyong Apakah ada yang Seci, ingin melakukan sharing? silakan ya. Mungkin kita bisa kasih kesempatan nih sama Endang Seci ini dari Dai TV ini. Endang Seci sekarang juga sangat rajin ikutin ya. Kalau hari-hari biasa mungkin beliau kerja ya. Tapi ini Endang Seci masih menyempatkan diri nih di malam hari. Mungkin Seci Endang mau nyapa sama teman-teman kita. Silakan. Selamat malam, Sepo. Silakan. Tadi mohon maaf, saya tadi sinyalnya juga kurang bagus. Jadi untuk materi malam ini sebenarnya banyak yang terputus tadi. Yang saya tangkap pada malam hari ini mungkin untuk jalinan jodoh ya. Sepo ya. Saya sangat untuk jalinan jodoh ini setiap siapa yang saya temui itu hendaknya itu saya harus mempunyai hubungan yang baik, karena suatu saat pasti kita akan bertemu di mana atau kapan. Salah satu contohnya ada teman saya yang dari Dai TV sudah resign sudah lama. Tiba-tiba ketika saya pulang kampung, waktu di rest area ada satu mobil bannya itu kempes di sebelah mobil saya. Lalu orang ini kayak kebingungan gitu, nggak ada yang bisa dimintain tolong. Terus kebetulan kayaknya saya lihat, kayaknya kenal orang ini, siapa? Kayaknya pernah ketemu gitu. Tiba-tiba ternyata dia adalah teman kami yang dulu pernah bergabung di Dai TV dan bisa di rest area gitu. Jadi kayak
inilah yang dimaksud jalinan jodoh ya. Jadi pas kebetulan suami saya juga membawa peralatan mobil, jadi di saat itulah juga bisa membantu teman saya gitu. Jadi saya waktu itu pikir, oh, kayaknya kita memang harus selalu menjalin jodoh baik dengan semua orang karena suatu saat kita akan ketemu dengan orang itu entah kapan kita akan ketemu. Nah, saya berpikir kalau misalnya pada suatu saat saya mungkin mempunyai jalinan yang nggak baik dengan teman saya ini, terus tiba-tiba ketemu, kan mungkin beda lain ceritanya gitu. Betul, 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 betul sekali. Mungkin malam ini saya sharing itu aja sih semua. Nah, Iya. saya juga sebenarnya memang di hari-hari kerja saya kurang mengikuti karena kan saya nggak bisa berbahasa Mandarin. Jadi sebetulnya sangat terburu-buru kalau pagi hari harus ikut karena harus siap-siap kerja atau apa. Jadi saya memang menyempatkan di hari Sabtu dan Minggu karena saya harus memperhatikan terjemahannya satu persatu. Mungkin itu aja Sepo, saya sharing saya tentang jalinan jodoh. Kanen. Kanan Endang Sece memang luar biasa ya, apalagi Endang Sece di Dai TV ya. Dai TV ini adalah corong kita di Indonesia ya, itu memang betul-betul harus mungkin bisa menjadi contoh buat kita juga ya. Soalnya Dai TV ini kita perlu gemakan terus ya, sehingga banyak orang yang bisa menonton acara Dai TV ya, itu juga mencerahkan dunia ya. Jadi memang betul ya apa yang dilakukan Endang Sece, dia juga sedang menggenggam kesempatan ya Sesung Sece ya. Setiap saat kadang-kadang kita di komunitas ya, terutama ya Sesung Sece, kita di komunitas Heci Pikda MK biasa gabung, itu juga dari Dai TV, dari staf badan misi juga sering bersama kita ya, turun lapangan ya. Kadang-kadang ada baksos ataupun ada kegiatan di komunitas kita ajak ya, ataupun di PL ya. Memang luar biasa ya. Mereka juga sangat menggenggam kesempatan ya, dan juga selalu menjalin jodoh baik dengan teman-teman di lingkungannya ya. Kan ya Endang Sece, semangat terus ya. Kanen Sepo. Kan ya. Ayo Sesung Sece yang lain. Ini Sarina Sece ada. Petrus Sesyong dari Palembang ada. Nah, ini Atika Sari Sece. Dari mana nih? Atika Sari apakah dari Seci School ya? Atika Sari bukan? Seci Atika bukan nih? Harusnya iya kali ya. Atau Rita Sece dari Jambi? Ada yang mau berbagi di sini? Silakan. Ayo, ataupun Sesung-Sece yang ada di Zoom juga boleh. Mungkin ada pesan-pesan tersendiri. Ya, Sesyong, Ya. ya saya mau sharing ya Sesyong yang di slide pertama ya, yang poin pertama. Jadi ya hidup ini singkat ya, Sesyong tadi juga bandingkan ya antara surga Tawatimsa dengan dunia ya, di mana satu hari dunia sama dengan 100 tahun. Satu hari di Tawatimsa sama dengan 100 tahun di alam bumi. Ya, jadi Sesyong, di sini saya terinspirasi ada seorang wanita ya, namanya Pati Pujika Kumari. Beliau dari Sawati dulu. Jadi dia menikah pada usia 16 tahun dan mempunyai 4 orang putra ya. Pati Pujika Kumari ini merupakan seorang wanita yang baik budi dan murah hati. Jadi kebiasaannya suka memberikan dana makanan dan kebutuhan lainnya kepada para biku. Dia juga sering pergi ke wihara dan membersihkan halaman, ya, mengisi tempat air, dan memberikan pelayanan lainnya. Ya, Pati Pujika Komari juga punya kemampuan ya, jatisara, yaitu kemampuan batin untuk mengingat kehidupannya lampau, di mana dia adalah salah seorang istri Malabari yang tinggal di alam dewa Tawatimsa.
Dia juga ingat bahwa dia telah meninggal dunia di alam dewa itu ketika para dewa sedang berjalan-jalan ya dan menikmati kesenangan di taman sedang petik-petik bunga gitu. Maka setiap saat dia berdana kepada para biku atau melakukan perbuatan-perbuatan baik lainnya, dia berharap ya dapat dilahirkan kembali di alam dewa Tawatimsa sebagai istri Malabari, suaminya yang terdahulu. Suatu hari, Pati Pujika jatuh sakit dan meninggal dunia pada sore itu juga. Seperti apa yang dia inginkan, dia dilahirkan kembali di alam dewa Tawatimsa ya, sebagai istri Malabari. 100 tahun di alam manusia sama dengan 1 hari di alam dewa Tawatimsa. Malabari dan istri-istrinya yang lain masih bermain-main di taman, dan kepergian Pati Pujika hampir tidak dirasakan oleh mereka. Maka ketika dia kembali ya, bergabung dengan mereka, Malabari menanyakan kemana Pati Pujika ya pada pagi hari tadi. Dia menceritakan kematiannya di alam Tawatimsa, kelahirannya kembali di alam manusia, pernikahannya juga dengan seorang manusia, dan juga bagaimana dia mempunyai 4 orang putra ya. Kematiannya di alam manusia dan lahir lagi kembali di alam Tawatimsa. Ketika para biku mendengar kematian Pati Pujika, mereka bersedih ya. Kemudian mereka menghadap kepada Sang Buddha dan melaporkan kematian Pati Pujika. Orang yang sering memberikan dana makanan pada pagi hari telah meninggal pada sore hari. Sang Buddha menjawab bahwa kehidupan suatu makhluk itu sangat singkat, dan sebelum mereka puas dengan kesenangan-kesenangan indrianya, maka kematian telah menguasainya. Kemudian Sang Buddha memaparkan syair yang 48 berikut ini. Orang yang mengumpulkan bunga-bunga kesenangan indria yang pikirannya kacau dan tidak pernah puas akan berada di bawah kekuasaan sang penghancur ya atau kematian. Jadi ya seperti itulah kehidupan manusia ya, sangat singkat. Jadi disinilah kita belajar ya untuk merenungkan terus ya tentang ketidakkekalan, penuh penderitaan, dan ya tiada aku gitu. Ya, karena Ya, karenanya cendana sesiongnya. Tapi anak itulah sesiong sece. Kita lihat banyak hal yang kita bisa pahamin di luar daripada mungkin yang secara fisik yang kita bisa lihat ya. Jadi ini kita tinggal pilih ya sesiong sece ya. Mau pilih hidup di mana? Mau di alam dewa atau di alam manusia, karena ada enam alam yang sedang menunggu kita nih sesiong sece. Ada alam dewa, ada alam manusia, ada asura ya. Nah, ada 3 alam bawah ya, alam setan kelaparan ya. Terus ada alam neraka lagi, ada alam hewan ya. Nah, inilah sesiong sece. Jadi kalau menurut ceramah master sih lebih baik ya kita bisa kembali ke alam manusia. Karena di alam manusia lah tempat kita melatih diri. Kalau sampai di alam dewa sudah terlalu senang ya. Di alam dewa ya, dewa-dewa pun memahami bahwa kalau berkahnya sudah habis, mereka juga akan kembali ke alam-alam berikut yang tidak tahu. Mungkin bisa jatuh ke alam yang lebih rendah ya. Tapi mereka juga datang ke dunia untuk ya mencari berkah ya, menolong orang ya. Apalagi kalau kita bisa terlahir di alam manusia tuh udah sangat bersyukur ya sesiong sece ya. Tapi bagaimana sesiong sece? Kita masih banyak keluhan ya yang harus kita mungkin harus kita renungkan juga ya. Apakah saya udah cukup puas dengan kondisi saya, atau saya masih merasa saya tetap kurang, saya tetap merasa tidak puas dalam hidup ini. Kalau memang ada perasaan itu, saya sarankan ya sesiong sece. Mudah-mudahan hal ini bisa
membuat kita menjadi lebih bisa terima ya. Sering-seringlah untuk ikut kunjungan kasih ya sesama suci. Karena kunjungan kasih itu menjadi salah satu praktek kita yang sering Master katakan, kita harus masuk ke dalam kerumunan orang banyak, masuk ke dalam masyarakat. Nah, kita bisa merasakan sendiri empati kita sampai di mana, simpati kita sampai di mana, dan rasa puas kita bisa diukur di sana ya sesama suci. Kita bisa lihat penderitaan itu datang bukan karena orang lain ya, tapi karena pikiran kita sendiri. Ya, oleh karena itu ya tetaplah kita pegang syukur itu sendiri. Hiduplah dengan rasa syukur bahwa kita masih punya 2 tangan, 2 kaki. Kalau kita melihat ada satu relawan yang saya pertama kali masuk pernah dia sampaikan, kalau ada satu penerima bantuan yang kehilangan 1 kaki, kalau dia masih merasa dia tidak bisa terima, saya ajak dia ke yang orang cacat yang kakinya dua-duanya tidak ada. Nah, kenapa demikian sesama suci? Dan itu bisa membuktikan bahwa inilah yang dia bisa lihat, dia kehilangan 1, itu dia masih harus punya rasa syukur bahwa dia tidak kehilangan 2. Tapi bagaimana kalau orang kehilangan 2? Saya pernah lihat itu di jalanan, dia masih bisa pakai ini loh sesama suci, pakai kita yang kayak ice skate itu yang bisa dorong-dorong itu seorang wanita lagi. Ya, dia di jalan juga sebagai peminta-minta ya. Kita merasa iba juga yang melihat itu. Tapi semangatnya tidak kendor sesama suci. Walaupun dia kehilangan 2 kaki, tapi semangatnya, hidupnya tetap ada. Nah, inilah sesama suci. Kita kalau banyak melihat fenomena, mungkin cien ku cihu kata orang tuh, melihat penderitaan, kita harus punya rasa syukur itu sendiri ya, bahwa kita lebih baik ya, kondisi kita lebih baik itu ya. Gimana Cendana Sesyong? Ya betul ya Sesyong Sudanto ya. Jadi ya harus selalu melihat ya Ceng Ku Zifu. Di sinilah ya Master tekankan kepada kita ya bahwa ya harus sering-sering melihat ya duka gitu, penderitaan ya, dan ya ternyata banyak sekali ya orang yang tidak sanggup ya untuk sering-sering belajar dhamma gitu karena ya melihat penderitaan. Kenapa ya orang bisa banyak tidak senang belajar dhamma karena belajar dhamma itu tidak menyenangkan. Apapun hal-hal yang tidak menyenangkan bagi orang duniawi itu, ya itulah yang mereka hindari ya. Ya, tapi ketika kita menghindari terus, maka kebijaksanaan kita tidak bertumbuh ya. Oleh karena itu, ya hal-hal yang tidak menyenangkan inilah kita bisa belajar banyak gitu, melihat penderitaan. Ya, kangen sekali Sesyong Suryanto. Ya, dan baik. Ini karena waktu juga ya Sesum Sece ya. Ini sudah lewat 5 menit jam 9. Mungkin sebelum kita akhiri, kita persilakan untuk membacakan kosakata kali ya. Mungkin silakan host. Ya, ini malam ini dengan siapa ya? Apakah dengan Sapusa atau ada yang bisa bantu kita? Ya, co-host. Siapa malam ini yang akan membacakan? Ya, co-host. Yang akan baca kosakata dengan siapa?
Siung bisa bacakan aja. Oh, baik. Saya yang bacakan ya, Sesiung ya. Iya, Sesiung. Baik. Ya, Sesiung Sece, mari kita lihat bersama ya. Kosakata Sinfasyang bab 21, kekuatan gaib tata gata. Hua Sui Yu Xing Cao Qiu Hui Ming. Sumsum damar terserap ke dalam batin untuk menumbuhkan jiwa kebijaksanaan. Huang Shi Xuan, sinar radioaktif radiasi. Ya, silakan. Oh, cuma satu ya. Baik, Kanan, Sesiung Sece semua. Ya, sebelum kita akhirinya Sesiung Sece, tekankan dulu kepada tim Simfasiang kita ya, Haliman Sesiong, Kelly Sece, Lili Sece, Maria Krislina Sece ya. Kemudian tadi juga Vivilian Sece ya, lah sharing bersama kita, juga Sece Endang dari ITV ya. Tentu tidak lupa saya juga kangen kepada Cenana Sesiong sebagai mitra pajak saya malam ini. Ya, kangen Sesiong Sece semua, sebelum kita akhiri Sesiong Sece, mari kita memberi hormat kepada para Buddha, para Bodhisattva, dan Master. Silakan Cing Cili. Cing Hecang, Yang Po Pusat, dan Sing Sing. Zai Wen Shi, Sanon Shi. Silakan duduk. Kami Tofo, Sesiong Sece, kangen Tacia. 明天见ya, Sesiong Sece. Sesiong Sece ada yang belum absen silakan ya. Sampai jumpa besok pagi ya Sesiong Sece. Wan An Tacia.